Jadi memasangnya itu sebelum Sabat, ngambil ikannya hari Ahad. Pertanyaannya sekarang, itu melanggar Sabat enggak? Saya tanya sekarang, itu melanggar Sabat enggak? Secara syariat, ya, secara syariat enggak melanggar, mereka beralibi, enggak melanggar Sabat. Toh hari Sabat enggak melakukan apa-apa, tapi sebelum Sabat dia sudah merekayasa. Jadi secara syariat sebetulnya nggak melanggar mereka, tapi di hadapan Allah mereka sudah melanggar. Kenapa? Nafsu untuk apa? Menipu Tuhannya. Kayak begini dilakukan nggak di antara kaum muslimin? Saya tanya sekarang, ada nggak rekayasa kayak begini di antara kaum muslimin? Makasih contoh. Kasih contoh ya, supaya gampang. Banyak orang yang mencoba untuk merekayasa syariat, sepertinya tidak melanggar syariat, tapi karena dia mencoba untuk menipu Tuhannya, maka dia lakukan itu. Saya kasih contoh sederhana. Orang yang berumrah itu baik atau enggak? Baik. Apalagi dilaksanakan di bulan Ramadan, di 10 hari yang terakhir. Oke. Kalau dilakukan umrah tahun 2024, kemudian umrah lagi tahun 2025, kira-kira dosanya dihapuskan atau tidak? Dosanya itu dihapuskan enggak? Hah? Dihapuskan. Dalilnya apa? Hadis menjelaskan. Jadi umroh itu menghapuskan dosa. Ya memang ada dalilnya, ada nasnya. Tapi kalau orang itu sudah mau menjadi pecundang, mencoba merekayasa hukum seakan-akan benar padahal menipu Tuhannya, dia berangkat umroh. Oke? Umroh paling mahal berapa? Berapa? 40, atau anggap VIP sudah 50 juta ya. 50 juta ya. Anggap VIP sudah. Dekat dengan Masjid Nabawi, mungkin dempet dengan masjidnya. Oke? Saking mahalnya VIP. Jadi paling mahal 50 juta. Tapi dia korupsi 1 M. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Umrohnya 50 juta. Korupsinya 1 M. Pertanyaannya, umrohnya sah atau tidak? Sah. Silakan tanya sama semua kiai. Silakan tanya sama semua ustaz. Silakan tanya sama semua orang yang mengerti agama. Jawaban mereka tetap sah. Sah. Inilah syariat. Tapi dia mengibuli syariat. Apakah umrohnya diterima? Allah tidak mau terima. Ini yang namanya membuat mainan syariat. Yahudi juga sama. Jadi kalau ada muslim melakukan begitu, sama dengan Yahudi gaya baru. Bukan hanya kereta gaya baru, tapi ada Yahudi gaya baru. Ini baru contoh. Masih banyak contoh yang lain. Jadi orang kalau sekedar mengejar sah tidak sah, tapi tidak paham nilai, bahaya. Bagi orang Yahudi sah itu, menjaring ikan itu sah, tidak melanggar. Tapi bagi Allah dia telah melakukan pelanggaran. Bahkan apa yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 65, kunu qiradatan khasi. Apa itu? Jadilah kalian kera yang hina. Loh, kenapa Allah menggunakan kalimat kunu, jadilah kalian? Karena ini bukan merujuk satu orang, tapi banyak orang. Berarti dosa ini dilakukan secara berjamaah. Kalau dosa dilakukan secara berjamaah, Allah tidak berkenan. Kalau dosa pribadi, Allah masih mau merangkul kita, karena tidak ada dampak sosial. Dosa pribadi. Tapi kalau sudah berjamaah, ini efeknya efek domino. Allah nggak berkenan.
apapun dosa yang kita lakukan, ya, dosa apapun, Allah akan maafkan kalau kita taubatan nasuha. Nggak perlu cerita, Ustaz saya dulu pernah korupsi begini, nggak usah ngomong, nggak usah cerita. Yang penting sekarang berhenti dari perbuatan itu dan taubatan nasuha, berbuat baik kepada sama, itu sebagai apa? Kafarah, dalam arti memperbaiki diri. Itulah seharusnya yang sekarang kita bangun. Agama ini suci, jangan sekedar sebagai alat untuk kamuflase. Percuma kita ngaji setiap apa ini? Sabtu, ngaji lagi Ahad, tapi kalau nggak ada perubahan, percuma. Saya di sini berperan sebagai murabbi. Murabbi itu sebagai pendidik. Saya harus mengevaluasi jamaah, apakah ada perubahan hidup, apakah ada kenaikan makam. Begitu seharusnya. Karena kita ini ibarat anak dan orang tua. Jadi bukan sekedar rutinitas. Kalau rutinitas ngaji nggak perlu itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dosa berjamaah itu efeknya luar biasa, dan itu menyebabkan Allah tidak berkenan kepada Bani Israel. Ini dosa pertama, dosa yang menyandarkan syariat padahal menipu syariat itu sendiri. Jangan sampai itu kita lakukan, dan jangan sampai kita bagian dari orang-orang yang berbuat seperti itu. Yang kedua, ini lebih dahsyat lagi. Kenapa Allah sampai mengizinkan yang namanya Baitullah atau Baitul Maqdis itu hancur? Karena mereka membungkam suara kenabian. Bukan sekedar suara kenabian yang dibungkam, nabi-nabi mereka juga dibunuh. Kita ambil saja peristiwa-peristiwa akhir sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus.